Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku, pemirsa rahmah, Ramadan ilmiah ilahiyah penuh berkah yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah Allah limpahkan nikmat sehat kepada kita semua dan nikmat mendapatkan kesempatan berjumpa dengan Ramadan Mubarak di tahun ini. Semoga kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini tidak kita sia-siakan ya. Semoga Allah memudahkan kita dalam beribadah. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita dan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa rahmah yang dirahmati oleh Allah, mengkaji tentang sirah nabawiyah, sejarah perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan keluarga dan para sahabatnya sangatlah menarik dan banyak memberikan pelajaran yang berharga bagi kita selaku umatnya. Di antaranya adalah kisah tentang istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dicintai, wanita terbaik, Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, sebagai teladan, sebagai inspirasi pengusaha wanita yang salihah. At-Tahirah, wanita yang suci, Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita yang terbaik. Seperti yang disebutkan dalam hadis. An Aliyin radhiyallahu anhu qala, Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, khairu nisa'iha Maryam ibnatu Imran wa khairu nisa'iha Khadijah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ali radhiyallahu an berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik wanita di dunia pada masanya adalah Maryam binti Imran, dan sebaik-baik wanita di dunia pada masanya adalah Khadijah radhiyallahu anha. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa rahmah yang dirahmati oleh Allah, Sayyidah Khadijatul Kubra lahir di tengah keluarga yang terhormat dan kaya raya di tahun 556 Masehi atau 68 sebelum Hijriah. Ayahnya Khuwailid bin As'ad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab adalah saudagar kaya raya yang disegani dan dihormati di kalangan kaum Quraisy. Ibundanya Fatimah binti Zaidah bin Al-Aham Al-Quraisyiyah adalah wanita yang terkenal mempunyai paras yang sangat cantik. Tumbuh di tengah keluarga pedagang yang sukses menjadikan Khadijah binti Khuwailid memiliki jiwa kewirausahaan yang handal. Kepiawaian Khadijah dalam bersosialisasi dan bernegosiasi dengan mitra-mitra bisnisnya, kecerdasan, keuletan, dan kejujurannya menjadikan
bisnis yang digeluti oleh Khadijah radhiyallahu anha makin besar dan tersebar hingga ke wilayah kerajaan Persia yang menjadi pusat perdagangan internasional dan lintas jalur sutra di Timur Tengah. Pemirsa rahmah yang dirahmati oleh Allah. Sebelum bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, Khadijah pernah menikah dengan Abu Halah Malak bin Nabash bin Zararah At-Tamimi. Setelah Abu Halah meninggal, Khadijah kembali menikah dengan suami keduanya, yaitu Atiq bin Aid bin Abid Al-Mahzumi. Setelah berpisah dengan suami keduanya, Khadijah binti Khuwailid hidup menjanda. Kecantikan, kesuksesan, dan budi pekerti yang luhur dari Khadijah membuat banyak para pria ingin mempersunting menjadi istrinya. Namun Khadijah memilih tetap dalam kesendiriannya. Khadijah lebih fokus dalam mengembangkan usahanya. Hingga kekayaan yang beliau miliki meliputi 2/3 wilayah kota Mekah. Masya Allah. Saudara-saudaraku, pemirsa rahmah yang dirahmati oleh Allah. Dalam menjalankan bisnisnya, Khadijah lebih banyak menjadi pemilik modal dan penyedia barang dagangan. Khadijah lebih banyak merekrut pekerja dan mengangkat orang-orang yang dipercaya untuk memimpin bisnisnya. Selain piawai dalam berbisnis, Khadijah juga sangat dikenal sebagai dermawan, suka bersedekah dan membantu kaum yang lemah. Pemirsa rahmah yang dirahmati oleh Allah. Perkenalan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah radhiyallahu anha juga berawal dari kegiatan dalam berdagang. Muhammad yang pada waktu itu masih belia, berusia 25 tahun, menjalankan bisnis Khadijah di negeri Syam. Kejujuran dan kemuliaan akhlak dari Rasulullah ini menarik perhatian dari Khadijah dan membuat Khadijah ingin menikah lagi. Dengan bantuan sahabatnya Nafisah, dikemukakannya maksud dari Khadijah kepada Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad pun mau memperistri Khadijah radhiyallahu anha, yang pada waktu itu berusia 40 tahun. Akhirnya dilakukanlah pernikahan antara Khadijah dengan Nabi Muhammad ini dengan mahar 20 ekor unta. Masya Allah, luar biasa. Pernikahan yang megah, pernikahan yang meriah. Di tahun ke-15 pernikahan Rasulullah dengan Khadijah binti Khuwailid, disitulah bermula turunnya wahyu dari Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril. Dan dimulailah perjuangan, pengembangan dakwah agama Islam di Jazirah Arab. Disitulah peran penting dari kekayaan yang dimiliki oleh Khadijah. Segala bentuk biaya dalam pengembangan agama Islam itu bersumber dari kekayaan yang dimiliki Khadijah. Masya Allah. Saudara-saudaraku, pemirsa rahmah yang dirahmati oleh Allah. Dari kisah Khadijah radhiyallahu anha, kita bisa mendapatkan banyak hikmah. Di antaranya, yang pertama, jangan takut atau malu untuk berdagang. Karena Rasulullah pernah bersabda yang artinya,
hendaklah kamu berdagang, karena di dalamnya terdapat 90% pintu rizki. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, hikmah yang bisa kita ambil adalah jujur dan amanahlah dalam melakukan perniagaan. Karena disebutkan dalam hadis, At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyina wassiddiqina wasyuhada. Yang artinya, pedagang yang jujur lagi dapat dipercaya akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama dengan para nabi, siddiqin, syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi. Hikmah yang ketiga yang bisa kita ambil adalah jadilah wanita salihah yang mandiri, yang cerdas, yang ulet, yang tangguh, dan berprestasi. Jadilah seorang pengusaha yang sukses. Jadilah pengusaha yang mempunyai orientasi untuk sukses. Jadilah pengusaha yang besar. Dan yang keempat adalah utamakan kepentingan Allah dan Rasul-Nya di atas kepentingan segalanya. Yang kelima, hikmah yang bisa kita ambil adalah ketika Allah memberikan kemudahan kekayaan kepada kita, jadikanlah kekayaan itu sebagai jalan untuk mencari ridha dari Allah. Demikian kisah dari Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, pengusaha inspirasi, pengusaha wanita salihah. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.